Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie. Uniknya sendiri justru Ede lah yang membuka. Penggeledahan dilakukan di dua lokasi berbeda di Jakarta pada Selasa malam. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri bilang, dari penggeledahan, penyidik menemukan beberapa dokumen yang akan disita sebagai barang bukti. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini masih terus KPK lakukan. Tadi malam tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu rumah kediaman para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Dan dari penggeledahan ini diperoleh beberapa dokumen yang segera kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara dimaksud. Kami pastikan proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dan identitas dari para tersangka nantinya kami akan umumkan secara resmi pada saat tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud. Soal status tersangka wakilnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut Yasona, Edi tetap dapat beraktivitas seperti biasa meski berstatus sebagai tersangka. Sebelumnya, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Wamenkumham Edi Hiarie hadir dalam rapat bersama anggota 3 DPR. Ia juga sempat terlihat hadir di acara kampus di Yogyakarta. Saya nggak tahu. Pak Edi Hiarie kan sebenarnya kemarin sempat viral Pak ini Komisi 3 Pak. Ya kan kita kan penegakan hukum itu kan terserah jalan sesuai dengan ketentuan hukum oleh KPK. Ya, tapi kan saya sampaikan ya ajas praduga juga. Ini kan prinsip hukum aja. Itu aja. Pak, tapi sebaiknya mundur nggak sih Pak kalau untuk? Ya itu kan terserah presiden aja. Tapi Prof Edi sempat bicara dengan Bapak terkait ini Pak? Hanya melaporkan kejadiannya, itu aja. Dugaan korupsi yang menjerat Edi berawal dari laporan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan menerima gratifikasi 7 miliar dari pengusaha berinisial HH pada 14 Maret 2023. HH juga merupakan klien yang meminta konsultasi hukum pada Edi. Selain Edi sebagai tersangka penerima suap, KPK juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka pemberi suap. Tim Liputan Kompas TV.